oke, rusak nih. Bentar. Ini apa namanya? Berarti coba didudukin aja coba. Biar bisa minum itu air sapaan. Kami bawakan roti buat Mbah. Mbah. Ya. Ini ada ikannya ini Mbak Nabila. Sudah sadar ya? Iya. Gimana Mbak Nabila? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya ketemu lagi sama Farhan, Iya. Sandi, karena saya mau melaporkan karena di rumah Mbah Karta itu dia itu sering sakit-sakitan. Sekarang? Sering Itu sakit-sakitan. karena kendala gimana dulunya Mbak Nabila? Kan Mbaknya? saya Kak, kemarin itu saya mengantarin makan ke rumahnya. Terus kok saya toto-toto kok nggak Nggak ada ada di respon. rumah, gitu. Saya kira nggak ada di rumah. Terus jadi saya coba buka kuncinya ya. Ternyata mbaknya itu lagi sakit, terbaring dan wajahnya juga pucat. Loh, sakit kenapa? Loh, itu. Karena sering mencari kayu bakar di Mbahnya. sering mencari kayu bakar di kebun. Terus Tiba-tiba itu jatuh apa gimana? Tiba-tiba jatuh, terus kayak pingsan kan ya. Terus saya dibawa ke rumahnya mbahnya Sama warga. Terus saya juga sambil itu supaya sadar, tapi kok nggak sadar gitu, sadarnya tuh lama. Jadi saya kayak berpikir kok bisa ya jatuh gini, biasanya kan pingsannya sebentar, kok ini kok lama itu. Tapi kenapa, gitu. tapi kadang bangun tapi tetap di kasur aja, nggak secara kayak aktivitas biasanya gitu Iya, lah masih ya. di kasur aja. Cuman sering tidur terus kayak gitu ya. Iya, sebenarnya gitu. Ya gitu. Ya udah, saya sekalian juga ini bawa. Iya, kita bawa sedikit rezeki karena memang ada sebuah titipan juga dari subscriber kita yang tentunya juga alhamdulillah ini kita masih diberikan kesempatan bisa datengin lokasi ini. Ya, gitu. karena dari kemarin kita pengen sebenarnya gitu ya, cuman karena banyaknya suatu undangan gitu. Makanya saya juga minta maaf nih sama Mbak Nabil kalau baru kita respon dan juga kita baru dapat bisa kesini Mbak gitu. ini buat mbahnya ntar ya. Ya sudah, ayo kita jalan yuk. Jadi berarti Mbak Nabila waktu itu nganterin makan, cuman mbahnya nggak ada di rumah. Iya, saya kira nggak ada di rumah. Ternyata malah di kebun. Udah nggak sadarkan Iya, diri. udah nggak sadarkan diri. Jadi saya memanggil warga untuk itu Membawa ke rumahnya. Ya. Ya karena udah sepuh juga lah ya. Ya kayak gitu lah Mbak. Namanya juga orang tua. Ya untungnya ada Mbak Nabila yang sering ke rumahnya gitu loh. Jadi kan ibaratnya kayak terpantau terus. Iya, loh. terpantau. Mungkin Mbak Nabila ya bingung juga ya karena kejadian ini, makanya Mbak Nabila itu menghubungi kami lagi dari kemarin-kemarin ya. Ya maaf juga, saya baru merespon. Saya sih sebenarnya kepengen kesini, karena ada suatu titipan lagi ya Mbak dari subscriber kita ataupun sedulur kita gitu loh. Cuman karena dari kemarin kita itu lumayan agak sibuk juga karena ada yang meminta tolong kayak gitu masyarakat. Dan ini alhamdulillah ada waktu senggang, akhirnya kita bisa kesini. Makanya gitu. kita ayo cobalah ke sana aja, kita agak senggang kayak gitu. Ternyata malah kayak gini posisinya. Mbak Nabila juga lagi bingung karena Mbah katanya lagi sakit ya. Ya sudah, jadi kita sekalian nengok juga keadaan beliau gitu ya Mbak. Untung ada Mbak Nabila juga yang sering kesini ya, jadi ibaratnya terpantau ya gitu ya. Kasihan kan nggak ada keluarganya gitu di sini. Jadi udah nggak apa-apa, yang terpenting ibaratnya namanya juga orang tua lah ya. Dia tetap harus
kayak gitu Manabila sebagai misalnya kayak sudah menganggap dia sebagai orang tuanya lah ya. Itu luar biasa kan, mulia banget. Oke teman-teman, jadi kita akan melihat suatu kondisi daripada Mbah Karta teman-teman. Yang mana Mbah Karta ini kalau kalian penonton setia daripada Cakra pasti tahu teman-teman. Jadi masih tiduran terus ini? Iya, masih tiduran terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya Mbak Nabila ya. Iya. Saya juga mau nengokin mbaknya gitu. Assalamualaikum. Ini kondisinya udah kayak gini. Udah pucat juga ya. Iya. Ini udah lama berarti Mbak Nabila? Iya, udah lama. Badannya juga agak panas. Iya. Ya ini kami bawa ya roti-roti juga di sini ya. Ada kadarnya. Ala kadarnya lah, ibaratnya lah buat mbahnya. Tapi malah mbahnya kayak gini ya posisinya. Gimana itu Mbak? Ya kita coba aja Andi, kita menggunakan suatu air syafaat nih. Ini juga badannya apa namanya agak panas. Agak panas ya. Tapi sininya sih dingin kakinya ya Mbak. Iya, pipinya dingin. Cuma sininya agak panas. Oh. Ya, nanti kita coba akan berusaha di sebentar. Ini apa namanya? Berarti pas kesininya itu sama warga Iya. Pas ini dibawa ke sini. Iya. Tapi masih seperti ini. Masih tuh. seperti Kadang ini. ya, ibaratnya sadar, cuman Balik lagi. balik lagi kayak lemas. Iya, ya. lemas sih. Ini juga udah apa namanya? Udah pucat banget Iya, ya, Mbak. pucat. Ya satu juga namanya juga udah. Ini sudah berapa hari Mbak? Berapa minggu? Udah lama, sekitar mau 2 minggu. 2 minggu ya. Iya. Berarti sempat terakhir kita pembuatan video di sini udah lama gitu ya. Iya. Berarti kejadian gitu ya. Iya. Oh, alah. Coba dikasih air syafaat aja Ndi. Syafaat aja. Iya Ndi. Ini diminumkan saja Ndi. Nggak bisa minum Mbak. Hah? Coba diangkat kaldu aja. aja ya. Iya di kaldu aja. Nanti Banyak tidak. Anu apa namanya? Punten ya Mbak. Iya. Sudah bantu doanya Mbak. Bismillah 3 kali saja, 3 kali sholawat 3 kali ya. Bismillah. Ndi kayak Ada ini ya, ada sedotan ya. Enggak ada. Ini Ndi, coba pakai pusaka aja Nur Ndi. anu pegang dulu. Bismillah.
Mbah. Alhamdulillah. Dituntun banget kita. Ini terus itu aja. Ntar diminumkan ntar. Mbah sadar Mbah? Mbah Karta? Sadar? Sadar. Mbah, ini ada Mbak Nabila. Mbak Nabila ini. Ya. Berdiri Mbak. Coba dibangunin aja. Coba didudukin aja coba. Biar bisa minum itu air syafaat. Sini, anu, kasih Mbak. Sini. Kami bawakan roti buat Mbah. Mbah. Aduh, ini ada cucunya ini Mbak Nabila. Sudah sadar ya? Iya. Alhamdulillah. Bawakan roti. Itunya diminumkan dulu di. Aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Mbak. Terus. Alhamdulillah. Udah mendingan Mbah. Mukanya pucat dia. Iya masih putih. Tapi Udah berangsur-angsur sudah agak membaik ya, Mbak. agak membaik. Udah nggak panas lagi sih, Mbak. Udah mendingan badan. Awal mulanya itu gimana ini, Mbak? Bisa kayak gini, Mbak? Awal mulanya itu kakek saya kan sering cari kayu bakar ya, buat sehari-hari gitu. Terus saya menemukan kakeknya di kebun itu sudah pingsan jatuh. Jadi Berarti saya gitu Mbak. Awal mulanya Mbak nyari kayu bakar, pingsan kayak gitu. Nggak sadarkan diri gitu Mbak. Untung ada Mbak Nabila Mbah ini Mbah yang datang ke rumah tapi nggak ada Mbahnya. Akhirnya Mbak Nabila mencari-cari, ternyata di kebun lagi cari kayu bakar, malah banyak pingsan. Gitu. Yang sehat-sehat ya Mbak. Iya. Yang sehat-sehat, jangan kemana-mana lah, di rumah aja udah sepuh ya. Iya. Ntar insya Allah kami sering nengokin Mbak sini juga ya. Jangan kesana-sana lah, mending di rumah aja karena banyak kan udah tua kayak gini ya. Di rumah aja. Jadi Mbak Nabila mau kesini aja juga bingung. Kayak gitu Mbak Nabila itu sampai WA saya, telepon saya, ibaratnya panik kayak gitu loh ya. Di rumah aja, sehat-sehat di sana. Ya, menikmati lah ya Mbak. Ini kami juga bawain makanan, jangan kemana-mana lah ya Mbak. Insya Allah mudah-mudahan nanti juga kalau misalkan ada suatu kesempatan lagi, Insya Allah kita juga bakal kesini. Ntar Insya Allah kami selalu kesini Mbak, nengokin Mbak kalau ada rezeki lagi, kami selalu kesini Mbak. Yes, ini juga ada sedikit rezeki Mbah dari subscriber ataupun dari teman-teman kita, dari suatu hamba Allah, subscriber kita yang memberikan suatu rezekinya untuk mbahnya, walaupun tidak banyak tapi mudah-mudahan bisa menjadi suatu bermanfaat buat mbahnya. Keseharian Mbah dikasih di mbahnya. Ini Mbah diterima dari subscriber hamba Allah yang sudah mengasihi rezekinya, dan doakan saja semoga rezekinya selalu berlipat ganda kayak gitu, sehat selalu, panjang umur ya Mbah. Dari hamba Allah buat Simbah ya. Makanya Mbah itu di rumah saja ya. Jangan kemana-mana lagi ya Mbah. Jadi Mbak Nabila ini nggak nggak bingung. Mbahnya udah makan belum ini Mbah? Mbahnya udah makan. Tadi makan ya, ini juga saya bawa. Itu ada roti tuh Mbah.
Jadi bawain ada roti atau apa itu sih ya. Gimana rasanya Mbak? Udah gimana, enakan Mbah? Enakan. Alhamdulillah, syukurlah. Udah nggak agak panas banget sih Pak. Tadi sempat panas banget badannya. Ini juga kakinya juga udah lumayan nggak dingin Bang. Sehat-sehat ya Mbak? Ya, Sehat-sehat, jangan kemana-mana lah. Jangan punya pikiran macam-macam. Nikmati hidupnya Mbak ya. Yang penting sehat Mbak gitu. Ada Mbak Nabila yang selalu nengokin ya. Ya, memang juga kan nggak tahu juga ya, gitu loh. Kita juga kondisinya karena sudah lama juga kita nggak kesini sih ya. Ya, gitu. bukannya kita nggak mau sini, namanya juga kita banyak banget suatu masyarakat yang meminta pertolongan. Iya, dapat suatu undangan gitu. Jadi kita pun juga bingung ya Pak, harus membagi waktunya itu yang sangat bingung sekali gitu loh. Ya Mbak Nabila ya, makanya kami di sini usahakan sore ini kita datangi Mbak Nabila sama menjenguk Pak Karta juga di sini. Itu bukannya kami mengabaikan, cuman kami itu bingung dalam kondisi kami yang dimintain tolong juga di masyarakat ataupun teman-teman semuanya yang di luaran sana gitu Mbak. Ini untungnya juga Mbak Nabil nggak ada kesibukan ini Mbak ya. Nggak ada. Alhamdulillah, jadi bisa bertemu di sini gitu ya. Alhamdulillah. Tapi sih menurut saya kayak gini Mbak, Gimana? ini kan Pak Kartanya juga udah tua juga lah ya. Ibaratnya takutnya kan ada suatu penyakit juga ataupun apa ya, Penyakit medis gitu ya. medis gitu loh. Apakah alangkah baiknya kita coba gimana kayak apa Diperiksa gitu maksudnya. ataupun gimana? Ya nggak masalah sebenarnya sih. Itu tinggal mbahnya mau atau enggak nih gitu. Gimana? Mbaknya mau terperiksa ke dokter? enggak. Enggak mau. Nggak mau. Iya. Kalau kita di sini sih merasakan udah nggak ada suatu negatif orang negatif itu, Bang. Cuman kan saya Kenapa nggak maunya? Ini kan demi buat kesehatan, demi kebaikan mbah juga. kenapa Gitu. nggak mau? Kita cakap kan. Tuh. Takut atau gimana? Oh takut, mungkin takut dengan jarum suntik atau gimana ini? Takut jarum suntik? Ya sudah lama enggak tahu suntik. Oh gitu. Ya tapi harusnya memang tetap harus dicek juga Cek ke mbak. medis ke dokter. Iya, juga. Jadi, gitu karena juga. posisi mbaknya kan juga udah tua loh. Iya, udah faktor usia juga. Bukan Khawatir. dari ibaratnya bukan dari hal goib ataupun apa Iya, lah, intinya kita kan itu. takutnya ada suatu Hal medis, hal medis gitu loh Mbak, karena mbahnya kan sudah tua kayak gitu loh. Menurut saya sih kayak gitu loh Mbak. Ya nggak apa-apa, itu kan sebuah masukan. Mau ya ke rumah sakit cek dokter? Belum mau. Oh gini saja, nanti coba kita rembukan sama Mbak Nabil dan juga kita coba cari suatu solusinya. Kasihan juga sih mbahnya ini. Iya. Kalau apa ya, beliau gak istirahat, kasihan. Mbah istirahat saja mbak, nggak apa-apa. Iya. Itunya dimakan nanti mbak ya. Apa namanya? Roti sama itu ada Makanan ringan. makanan ringan mbak. Ya. Iya. Nah, harus cepat sehat ya Mbak. Ya. Mbak istirahat aja lagi ya. Ya. Ya sudah yuk. Tiduran lagi ya. Udah tiduran lagi aja Mbak. Saya tetap ngobrol sama Mbak Nabila juga. Kalau tinggal gimana? Solusinya gimana? Ya menurut saya sih ada baiknya dibawa ke Medis.
rumah sakit ataupun klinik jadi terdekat gitu, karena kita juga tahu takutnya ada punya riwayat penyakit-penyakit yang medis gitu. Kita tidak ketahui juga gitu. Yang namanya orang tua kan biasanya punya rasa kekhawatiran gitu loh, takutnya merasa dia takut atau ya gitu, takut disuntik atau takut di apa gitu. Iya, namanya juga orang tua kan kembali lagi ke bayi lah ya, namanya ya, namanya gitu biasanya. Nah, ini yang jadi suatu pertanyaan saya di sini, Mbak Nabila tahu nggak, punya nggak kayak mbahnya ini kayak sejenis kartu KIS atau BPJS, kartu kesehatan gitu? Nggak ada ya? Kartu kesehatan iya nggak ada. Berarti nggak punya? Iya nggak punya. Jadi saya juga bingung gitu mau ke puskesmas ataupun apa ya, ke klinik gitu ya. Tuh saya bingungnya tuh kayak gitu, nggak ada BPJS, nggak ada KIS-nya. Kalau gitu apa kita nanti coba ke RT saja dia? Ya kita konsultasi ke RT setempat di sini. Mbak Nabila antarkan saya ke Pak RT, ntar kita yang ngobrol sama Pak RT, ntar kita solusinya gimana kayak gitu. Kalau bisa ya dibikin ya, Mbak. Kalau kayak kita nggak masalah kita. Iya, sebenarnya sih nggak jadi masalah, paling juga habis berapa sih gitu ya. Maksudnya akan tetapi kan kita khawatir tahu gitu loh, Pak. khawatir gini bukan gitunya saja, takutnya khawatir pas ketika kita tidak ada di dekat sini gitu, takutnya kita gitu. lagi ada di luar kota. Yang lebih khawatirnya Mbak Nabila, yang sering kesini, yang bingung sendiri gitu loh, Pak. Jadi kita cara gimana membantu beban Nabila loh, Pak. Dengan cara ya kayak gitulah, kita memeriksakan. Jadi kita lebih tahu. Kalau menurut kami di sini hal-hal gaib itu sudah nggak ada. Aura negatif ataupun apa, cuman itu kan penyakit ini sudah tua lah ya, kan mungkin umum lah kayak gitu. Jangan lagi yang sudah tua, yang kadang yang masih muda aja juga tetap gitu. terkena suatu penyakit gitu. Apalagi Mbak Karta tahu sendiri, kita dulu kan gitu sehat kayak gitu loh. Jiwa ininya kan masih sehat Mbak Karta kayak gitu. Ya kayak gitu aja, ntar kami antarkan ke RT setempat di sini, sama kita bersilaturahmi ke warga juga, solusinya gimana kayak gitu ya Mbak Nabila. Ntar jadi meringankan beban Nabila. Jadi Mbak Nabila itu merasa tidak bingung. Karena kami di sini kan nggak sering kesini juga, kadang kayak gitu loh. Cuman jadi enak kayak gitu loh. Tapi ya itu juga kembali juga terserah Mbak Nabila gitu. Kita kan di sini hanya bisa memberikan suatu solusi aja. Itu solusi saya begitu ya Mbak. Tetapi kalau Mbak Nabila tidak menghendaki ya tidak masalah, kita hanya cuman memberikan solusi. Tapi alangkah lebih baiknya ya tetap gitu. Jadi harus gini Mbak Nabila. Tapi kan Mbak Karta kan tidak mau. Ini ada solusi lagi juga. Kalau Mbak Karta tidak mau, ntar kita panggil juga dokternya aja yang kesini. Itu Mbak. Iya. Nah, jadi nggak kita bawa ke sana gitu loh. Karena kan Pak Kartanya nggak mau tadi kan. Ntar kita yang balik, dokternya yang kesini, kita bawa ke sini. Gitu. Jadi kita putar lagi omongannya Mbak Karta yang takut jarum suntik ataupun nggak mau, kita panggil dokternya aja kayak gitu. Tapi sehabis kita konsultasi kepada RT setempat dulu dan warga. Jadi kita nggak disalahkan karena kita bukan tempatnya di sini ya Pak. Ya sudahlah, kalau memang seperti itu adanya mungkin ya. Dan kita juga tidak mendahului ya. Khawatir nantinya kita juga dipersalahkan gitu. Kita karena mau tujuan kita di sini adalah tujuannya ingin membantulah untuk meringankan Mbak Nabila, dan juga kasihan juga dengan Mbak Karta yang sudah lanjut usia, dan khawatir juga takutnya nanti di kemudian hari juga yang namanya kita sebagai manusia kapan waktunya juga akan tua sama seperti Mbak Karta gitu. Jadi ya alangkah baiknya juga kita memberikan suatu hal yang terbaik, dan mudah-mudahan saja ada solusi terbaik juga dari Pak RT gitu. Kita mempunyai titik terang gimana solusinya. Ya sudah, yuk kita maranin Pak RT saja yuk. Yuk. Ini tutup saja dulu Mbak.
Ya sudah, paling seperti itulah teman-teman ya. Mungkin kita akan coba. Ya sudah. Gitu coba kita konsultasi ke RT aja dulu. Iya, kita mencari suatu solusi terbaik lah. Gitu, kita juga tidak mau mendulukan. Iya, takutnya salah. Berusaha untuk menjadi suatu apa ya? Lebih dulu daripada RT-nya, takutnya nanti kita dipersalahkan kalau sampai ada kejadian apa-apa. Ya sudahlah teman-teman ya, nanti kita bakal next insya Allah bakal kita sambung lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada tutur kata bahasa yang kurang baik dalam segi penyampaian. Insya Allah nanti kita bakal sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.